Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya kembali untuk mata kuliah pengantar bisnis. Jadi saya ucapkan terima kasih bagi semuanya yang sudah mengikuti UTS minggu lalu dan sekarang masih proses penilaian. Jadi saya membutuhkan waktu ya untuk menilai, semoga hasilnya baik dan bagus semua. Oke, kita masuk materi selanjutnya, yaitu mengenai manajemen operasi. Oke, saya akan buka. Nah, bagi kalian yang sudah bekerja di perusahaan manufaktur atau perusahaan jasa, atau mungkin sudah mengetahui atau pernah berkunjung di perusahaan-perusahaan penghasil barang. Nah, ini nanti kita akan belajar bagaimana mekanisme manajemen operasional di perusahaan tersebut, gitu ya. Oke, inilah pengertiannya, manajemen operasi. Jadi, manajemen operasi itu adalah rangkaian aktivitas untuk menghasilkan nilai dalam bentuk atau dalam membentuk barang dan jasa dengan mengubah input menjadi output. Jadi misalnya pabrik furniture gitu ya. Pengolahan pabrik tersebut mengolah dari kayu, bongkahan kayu menjadi misalnya meja, kursi gitu ya. Jadi outputnya itu adalah barang jadinya, sedangkan inputnya itulah bahan bakunya gitu ya. Jadi ada proses pengubahan wujud gitu ya. Itu namanya adalah manajemen operasi. Nah, kenapa sih kita harus mempelajari manajemen operasi? Ini adalah 4 alasan. Yang pertama, manajemen operasi itu merupakan fungsi organisasi. Maka supaya kita tahu cara mengorganisasi untuk memperoleh hasil yang produktif. Yang kedua, supaya mengetahui atau mengerti barang dan jasa yang diproduksi. Yang ketiga, dapat memahami apa yang dikerjakan oleh manajer operasi. Dan yang terakhir adalah bagian yang paling banyak menyerap biaya. Jadi kalau dalam perusahaan operasional gitu ya, atau produksi, itu adalah bagian yang paling banyak menyerap biaya. Artinya karena menyerap banyak biaya perlu perhatian khusus gitu ya, agar si perusahaan itu dapat menekan biaya tersebut. Nah, di sini adalah 10 keputusan penting dalam manajemen operasi. Jadi ini mohon diperhatikan karena nanti tugasnya akan berkaitan dengan 10 keputusan penting dalam manajemen operasi. Nah, di sini ada 2 kolom. Kolom yang sebelah kiri itu adalah 10 area keputusan dan yang sebelah kanan itu adalah permasalahan yang dibahas mengenai area keputusan tersebut. Yang pertama, desain produk dan jasa. Nah, maksudnya desain produk itu adalah berkaitan dengan barang dan jasa apa saja yang akan ditawarkan. Lalu bagaimana mendesain produk. Kita tahu bahwa kalau pengen produk itu diminati, menarik gitu kan, berarti kan harus ada desain khusus. Di desain itu tidak sembarangan, jadi ada tekniknya. Nah, itu berkaitan dengan desain produk dan jasa. Kemudian manajemen mutu. Berkaitan mutu berarti berkaitan dengan kualitas. Siapa yang bertanggung jawab terhadap kualitas dan bagaimana kita mendefinisikan kualitas gitu ya. Berkaitan dengan kualitas ini misalnya nih, jangan sampai barangnya itu murah, kemudian misalnya kosmetiknya harganya ini pemutih kulit ya, pemutih kulit harganya di bawah harga pasaran, bisa bikin putih tapi efeknya ternyata bikin ketergantungan atau kulit menjadi kemerahan atau seperti apa, penyakit dan lain sebagainya. Nah, itu dia. Berarti kan kualitasnya kurang bagus. Tidak sesuai standar berarti. Nah, itu
Kualitas itu berarti kan mungkin bisa BPOM atau lolos MUI atau seperti apa. Nah, itu berkaitan dengan mutu atau kualitas. Yang ketiga, desain proses. Ini berkaitan dengan proses produksinya. Proses yang dibutuhkan apa saja, kemudian peralatan atau teknologi yang diperlukan dalam mengolah barang atau jasa tersebut. Lokasi. Nah, ini penting juga ya. Terkadang ada perusahaan itu yang berlokasi di sekitar pemukiman masyarakat. Nah, itu perlu diperhatikan. Kalau pabrik ada di dalam pemukiman itu nanti ada limbah atau tidak ya? Itu limbahnya berbahaya nggak ya di sekitarnya? Atau bisa diolah atau seperti apa? Atau misalnya lokasinya di area penghijauan. Nah, itu nanti akan mempengaruhi lingkungan sekitarnya tidak ya? Nah, itu makanya lokasi itu sangat juga perlu diperhatikan. Desain tata letak. Yang kelima, desain tata letak. Bagaimana kita menyusun fasilitas, jumlah dan macam fasilitas yang diperlukan. Itu ya, ini berkaitan dengan menyusun fasilitas. Yang keenam, sumber daya manusia. Ini sangat penting juga ya, karena ini adalah pihak yang mengolah, gitu ya, orang yang akan mengolah barang tersebut menjadi barang yang bernilai. Menyediakan lingkungan kerja yang layak, produktivitas karyawan itu bagaimana? Nah, di sini pentingnya bagaimana menjaga produktivitas, bagaimana memberikan kenyamanan kepada sumber daya manusia, ya. Jadi diberikan kelayakan dari tempat kerjanya, dari gajinya, dari lingkungan kerjanya gitu. Yang ketujuh adalah supply chain management, yaitu berkaitan dengan pemasok, supplier dan lain sebagainya. Itu. Yang kedelapan adalah persediaan perencanaan kebutuhan bahan dan JIT atau just in time. Nomor 8 ini berkaitan dengan persediaan barang. Ya, jangan sampai orderannya lagi banyak, persediaannya kurang. Nah, itu kan akhirnya kan buang-buang waktu lagi. Konsumennya disuruh menunggu, ya, karena persediaannya terbatas. Nah, itu dia. Itu akan membuat konsumennya kan menjadi menunggu dan akhirnya kecewa. Yang kesembilan, penjadwalan jangka pendek dan menengah. Dalam sebuah perencanaan kan pasti perlu yang namanya dalam suatu proses produksi kan perlu yang namanya perencanaan. Dan di situ berkaitan juga dengan penjadwalan, baik penjadwalan jangka pendek maupun menengah, atau bisa juga dengan penjadwalan jangka panjangnya. Yang ke-10 ada pemeliharaan, berkaitan dengan persediaan. Jadi jangan sampai karena kurangnya perawatan atau pemeliharaan, persediaan barang yang harusnya bisa dipakai ternyata kadaluarsa gitu atau rusak gitu ya. Nah, itu kan nanti kalau terjadi seperti itu kan akan malah menambah biaya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Barang-barang yang menjadi persediaan harus dilakukan pemeliharaan atau perawatan. Nah, di sini siapa sih yang bertanggung jawab? Nah, ini harus diperhatikan. Kalau sudah ada yang bertanggung jawab, gimana cara melakukan pemeliharaan atau perawatan? Itu juga yang harus diperhatikan. Inilah proses transformasi dari manusia, mesin, material, modal, metode, energi. Diolah atau di sini namanya proses transformasi. Diolah karena ada manusia, ada mesin, material ya kan, diolah yang akhirnya menjadi barang atau jasa. Setelah barang atau jasa nanti kembali lagi. Gitu. Ini tuh artinya siklus ya atau berputar. Nanti ini mengolah kembali, keluaran mengolah kembali. Nah, seperti itu. Ini adalah proses transformasi atau skema proses transformasi. Nah, selanjutnya ada bagian organisasi jasa.
Jasa itu misalnya ada bank, ya kan, rumah sakit. Jadi dia itu memberikan pelayanan. Itu namanya perusahaan jasa. Misalnya di sini ada bank komersial, ya. Dari kegiatan operasinya itu ada penjadwalan kasir, clearing cek, penagihan, transaksi, desain, tata letak, perawatan, dan keamanan. Kemudian di sisi bagian keuangannya itu ada investasi, sekuritas, real estate, ada akuntansi, auditing. Kemudian untuk bagian pemasaran di sini ada peminjaman, komersial, industri, keuangan, pribadi, hipotek, dan di sini ada departemen kredit. Nah, jadi sudah ada bagian sendiri-sendiri. Kemudian ada perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur ini adalah perusahaan yang menghasilkan barang, ya. Kalau perusahaan jasa yang menghasilkan pelayanan atau jasa, sedangkan kalau manufaktur itu menghasilkan barang. Di sini kegiatannya dibagi menjadi 3, ada bagian operasi, bagian keuangan, dan bagian pemasaran. Jadi mungkin kalau jasa kan lebih kompleks ya tadi ya. Nah, ini adalah beberapa contoh perusahaan mana sih yang termasuk perusahaan manufaktur dan mana sih yang termasuk perusahaan jasa. Ini kalau bank, ya, ini adalah perusahaan jasa. Inputnya itu di situ ada karyawan, gedung, alat kantor, modal, energi, informasi manajerial. Input ini diolah kemudian keluarannya adalah layanan keuangan untuk nasabah, pinjaman, deposito, dan lain sebagainya. Nah, ini ya, kalau bank jasa, jadi dia outputnya adalah berupa pelayanan. Ya. Kemudian rumah sakit. Rumah sakit, di dalam rumah sakit itu ada siapa saja? Ada dokter, perawat, karyawan, gedung, ya kan? Mereka ini akan memberikan outputnya berupa layanan medis bagi pasien yang membutuhkan tindakan medis tentunya ya. Nah, di sini. Kemudian universitas. Masuknya itu adalah jasa. Karena di dalam universitas atau kampus itu ada dosen, mahasiswa, karyawan, ya kan? Dan mereka tersebut akan memberikan outputnya ada lulusan, penelitian, layanan kepada masyarakat atau pengabdian kepada masyarakat. Ya. Transportasi udara ini juga ya termasuk ke dalam jasa karena dia memberikan layanan penumpang barang dari satu lokasi ke lokasi lain. Oke. Manufaktur. Kalau manufaktur misalnya pabrik Coca-Cola, pabrik Nissin ya roti yang ada di Semarang itu yang manufaktur itu ada karyawan, gedung, material, pabrik. Keluarannya itu ya barang setengah jadi maupun barang jadi. Itu bisa. Kemudian ini ada keputusan manajemen operasi, ada 3, ada keputusan strategis, cenderung untuk jangka panjang, keputusan taktis untuk jangka menengah, dan keputusan operasional untuk jangka pendek. Keputusan strategis di sini adalah lebih ke jangka panjang, ya berpengaruhnya untuk jangka panjang. Kalau berpengaruh ke jangka panjang, berarti ini di sini ada beberapa poin yang terkait mengenai jangka panjang suatu perusahaan, yaitu bagaimana perusahaan itu akan membuat produk, ya kan? Perusahaan itu kan membuat produk itu kan bicaranya bukan jangka pendek ya, tapi jangka panjang. Kemudian bagaimana perusahaan itu mengalokasikan fasilitas. Berapa banyak kapasitas yang dibutuhkan perusahaan, kapan perusahaan itu harus menambah kapasitas. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini berkaitan sampai dengan jangka panjang. Ya. Kemudian keputusan taktis itu ini ada beberapa berkaitan dengan berapa pekerja yang dibutuhkan, kapan perusahaan memerlukan, haruskah perusahaan memberlakukan lembur atau shift, kemudian kapan material harus dikirim, dan haruskah perusahaan mempunyai persediaan jadi. Ini berkaitan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan mengenai keputusan taktis, dan terakhir di sini adalah keputusan operasional berkaitan dengan keputusan jangka pendek,
Kalau jangka pendek berarti bicaranya lebih lingkup kecil ya. Jadi pekerjaan apa saja yang dilakukan untuk hari ini dan minggu ini. Jadi rentang waktunya itu pendek. Siapa yang ditugaskan mengerjakan, ya kan? Pekerjaan apa saja yang harus didahulukan. Nah, itu ada beberapa yang berkaitan dengan keputusan operasional atau jangka pendek. Nah, nanti ini jangan sampai tertukar ya. Jadi kadang ada yang sebutkan keputusan strategis. Nah, ternyata dia salah mengartikan. Strategis dipikirnya adalah jangka pendek. Nah, itu kan nanti salah gitu. Jadi 3 poin ini jangan sampai tertukar. Nah, di sini ini sebenarnya sudah dibahas tadi ya di awal tentang 10 keputusan operasional tadi ya. Keputusan penting. Kita akan bahas ulang untuk setiap aspeknya. Di sini adalah produk desainnya, ya, barang atau jasa apa saja yang sebaiknya ditawarkan, bagaimana sebaiknya barang dan jasa tersebut dirancang. Nah, desain perancangan produk. Kualitas tadi berkaitan dengan mutu, ya, sudah dibahas tadi. Siapa yang bertanggung jawab terhadap kualitas tersebut dan bagaimana kualitas dalam produk atau jasa ingin didefinisikan. Ini adalah proses desain yang dibutuhkan, urutannya bagaimana sih kalau melakukan proses produksi, ya kan, alurnya bagaimana sih gitu. Kalau misalnya membutuhkan teknologi apa saja. Lokal atau tempat dari perusahaannya itu ya, lokasi. Di mana sebaiknya fasilitas kita ditempatkan dan berdasarkan kriteria apa sebaiknya keputusan lokasi ditempatkan. Layout ya, tata letak ini berkaitan dengan bagaimana sebaiknya fasilitas kita susun. Ya. Penataan fasilitas yang salah itu akan mempengaruhi juga kegiatan produksi gitu ya. Misal nih, bagian kita masuk ke perusahaan garment misalnya seperti itu ya. Harusnya antara bagian jahit dengan bagian pressing ya atau setrika itu berdampingan misalnya seperti itu, tapi ternyata itu diletakkan berjauhan. Nah, itu kan akan memakan waktu pada saat selesai proses jahit nanti karena posisinya salah gitu akhirnya akan memakan waktu gitu ya, tidak efisien. Nah, seperti itu, hal-hal yang seperti itu tuh sepele tapi sangat penting, kalau tidak diperhatikan akan memakan biaya dan waktu. Human resource ini adalah sumber daya manusia ya, jadi kita aja sebagai manusia kan pengennya hidup tuh yang layak ya. Jadi kalau kita bekerja di suatu perusahaan ya pengennya lingkungannya itu enak gitu ya, layak, tidak membosankan gitu ya, bikin semangat kerja terus gitu. Nah, itu hal-hal yang seperti itu sepele tapi kalau tidak diperhatikan mereka juga tidak mau seperti itu ya. Gaji yang layak ya kan, jam kerja yang layak gitu ya. Jangan sampai kerja kayak kerja rodi gitu ya. Jadi mereka juga membutuhkan istirahat, fasilitas gitu ya, semangat gitu. Supply chain management tadi sudah saya katakan berkaitan dengan pemasok, supplier ya kan, itu pihak-pihak seperti itu harus terus dijalin komunikasi yang baik. Inventory, persediaan. Nah, persediaan ini kapan sih persediaan tuh harus ada, kapan tidak gitu. Banyak atau enggak ya, harusnya nyetoknya itu harus banyak enggak ya. Nah, itu dilihat dari berapa banyak pemesanan. Tuh,
dia. Scheduling atau penjadwalan, memastikan bahwa semua material telah berada pada tempat yang tepat dan pada saat yang tepat. Nah, ini dia. Jadi kalau dalam perusahaan garmen itu ada penjadwalan. Kapan ini proses apa namanya? Mulai masuk dijahit, kapan ini di pressing, kapan ini dikirim, kapan barang ini harusnya sampai. Ya, itu ada penjadwalan. Maintenance atau pemeliharaan, jadi jangan sampai alat-alat teknologi yang digunakan, misalnya komputer atau meja, kursi, dan lain sebagainya, tidak ada yang namanya pemeliharaan atau perawatan. Mungkin kalau komputer ya dari luarannya selalu dibersihkan, kemudian dari dalamnya juga ada program-program antivirus lah atau seperti apa. Jadi harus ada pemeliharaan atau perawatan dari mesin-mesin atau alat-alat yang ada di perusahaan atau pabrik. Pengambilan keputusan. Jadi seorang manajer ini harus bisa mengambil suatu keputusan. Jadi masalah yang terjadi itu harus bisa memutuskan. Itu karena mengambil keputusan itu juga akan berkaitan untuk kedepannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Ini ada beberapa pengambilan keputusan, tahapannya yang harus dilakukan oleh seorang manajer. Ada 6, dari mengidentifikasi masalah, kemudian kriteria untuk memilih solusi, kemudian mengembangkan model dengan berbagai alternatif solusi tersebut, menganalisis dengan perbandingan, memilih model yang terbaik, dan kemudian memilih salah satu yang bisa diterapkan. Nah, tadi sudah berkaitan dengan mutu, berbicara tentang mutu ya. Mutu itu adalah kualitas, kemampuan sebuah produk atau jasa yang mampu memuaskan. Kalau kita memberikan baik itu jasa maupun produk yang punya mutu yang bagus, maka akan memuaskan pelanggan. Nah, di sini ada beberapa definisi kualitas yang terbagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama adalah kualitas berbasis pengguna. Di bidang pemasaran, kualitas produk atau jasa yang lebih tinggi berarti kinerja yang lebih baik, fitur atau tampilan yang lebih baik, dan perbaikan lainnya. Adalah berbasis pengguna. Kemudian berbasis manufaktur, artinya pemenuhan standar dan membuat produk menjadi benar sejak awal. Kemudian berbasis produk itu artinya di sini memandang kualitas sebagai variabel yang presisi dan dapat dihitung. Jadi misalnya es krim yang benar-benar baik adalah memiliki tingkat lemak mentega yang tinggi. Jadi ada komposisinya harus jelas gitu ya. Kalau misalnya kita beli produk gitu kan, biasanya di belakang itu ada tulisan detail komposisi, kemudian cara memasak, cara menggunakan, cara menyimpan. Nah, itu dia. Itu adalah juga menunjukkan produk tersebut berkualitas atau tidak. Cara-cara kualitas akan meningkatkan keuntungan. Nah, ini yang perlu dipahami, bahwa kalau kita punya barang atau jasa yang berkualitas, maka akan berdampak pada keuntungan atau pendapatan yang diperoleh dari perusahaan. Ya, ini sangat berkaitan. Ya, semakin bagus kualitas yang kita berikan, maka akan memberikan kepuasan kepada konsumen. Kalau kepuasannya bagus, tinggi, ya kepuasan konsumen tinggi, maka akan meningkatkan keuntungan dari perusahaan. Kemudian di sini adalah kualitas dan strategi. Kualitas itu adalah merupakan obat kuat, ibaratnya obat kuat untuk memperbaiki operasi. Mengelola kualitas membantu membangun strategi diferensiasi, biaya rendah, dan respon cepat yang sukses. Di sini ya. Kemudian ada TQM,
total quality management. Ini berkaitan dengan total kan artinya keseluruhan, quality itu adalah atau kualitas, manajemen itu adalah tindakan seni cara menghandle pengendalian. Jadi kalau digabung, TQM itu adalah sistem manajemen yang beroperasi pada kepuasan pelanggan melalui perbaikan berkesinambungan dan memotivasi karyawan. Nah, ini perlu diterapkan di setiap perusahaan. Ini ada beberapa elemen kualitas ya. Kualitas meliputi usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Kualitas menyangkut produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan. Kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah dan dianggap kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah. Apa yang dianggap berkualitas untuk saat ini mungkin dianggap berkualitas pada saat yang lain. Jadi berkaitan dengan kualitas itu harus mengikuti zaman ya. Gitu. Karena kan standar kualitas itu kan akan naik terus ya, akan meningkat terus. Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi dan atau melebihi harapan. Inilah prinsip TQM ya. Jadi program TQM itu harus didasarkan pada kesadaran akan kualitas dan berorientasi pada kualitas dalam suatu kegiatan. Program TQM harus mempunyai sifat kemanusiaan yang kuat dalam memberlakukan karyawan, mengikutsertakan, dan memberikan inspirasi. Program TQM harus didasarkan pada pendekatan desentralisasi yang memberikan wewenang di semua tingkat, terutama di garis depan, sehingga antusiasme, keterlibatan, dan tujuan bersama menjadi kenyataan. Program TQM harus diterapkan secara menyeluruh, sehingga semua prinsip kebijaksanaan dan kebiasaan mencapai setiap sudut dan celah organisasi. Di sini pengaruh kualitas sangat penting ya, karena yang pertama berkaitan dengan reputasi perusahaan. Kalau kualitas produk yang dihasilkan perusahaan itu buruk, maka akan membuat kecewa para konsumennya. Semakin banyak konsumen yang kecewa, reputasi perusahaan tersebut juga akan kurang baik gitu ya. Kehandalan produk, semakin banyak yang puas terhadap produk yang dihasilkan, maka orang itu akan menilai bahwa produk yang dihasilkan itu bagus, handal gitu ya. Handal itu artinya mumpuni gitu, nah itu terbaik. Keterlibatan global. Siapa tahu ya, kalau semakin banyak orang puas, maka akan mendorong si perusahaan itu bisa masuk atau melakukan pemasaran sampai keluar negeri gitu ya, bersifat global, menyeluruh. Yang biasanya hanya fokus di Indonesia, dia bisa merambah sampai luas gitu ya. Semakin banyak pasar yang dia jelajahi, segmen yang dia tembus, maka juga akan berpengaruh terhadap pendapatan. Biaya kualitas ya. Berbicara tentang menjaga kualitas, ternyata juga ada biaya yang harus dipersiapkan. Pertama ada biaya pencegahan. Biaya pencegahan adalah biaya yang terkait dengan mengurangi kemungkinan komponen atau jasa mengalami kerusakan. Misalnya dari SDM-nya, biar nggak salah-salah buat produk, kita berikan pelatihan, kita ajarin cara membuat atau menilai produk tersebut layak atau tidak. Nah itu kan butuh biaya. Yang kedua, biaya penaksiran, biaya yang dikaitkan dengan proses evaluasi produk, proses komponen dan jasa. Misalnya biaya pengujian laboratorium dan pemeriksaan. Yang ketiga, kegagalan internal, biaya yang dikaitkan oleh proses produksi komponen atau jasa yang rusak sebelum diantar ke pelanggan. Ini ada beberapa contohnya untuk kegagalan internal.
Yang keempat adalah biaya yang terjadi setelah pengiriman. Jadi misalnya kita sudah kirim barang, ternyata sampai sana barangnya itu rusak, pecah gitu ya. Nah, di situ kita juga harus menyediakan biaya eksternal. Atau misalnya barangnya sampai sana hilang, itu entah kemana. Nah, itu harus ada biaya eksternal disiapkan. Etika dan manajemen kualitas. Bagi manajer operasi, salah satu pekerjaan terpenting adalah memberikan produk dan jasa yang sehat, aman, berkualitas kepada pelanggan. Itu ada termasuk etika ya. Jangan sampai kita memberikan produk itu yang kurang baik, atau ternyata yang tadi kosmetik buat ketergantungan ya. Mungkin untungnya besar bagi perusahaan, tapi ternyata bikin celaka konsumen. Nah, itu tindakan-tindakan yang kurang beretika. Karena kurangnya proses desain dan produksi, pengembangan produk-produk berkualitas rendah tidak hanya mengakibatkan biaya produksi yang lebih tinggi, tetapi juga dapat menambah kecelakaan, tuntutan hukum, dan bertambahnya peraturan pemerintah. Nah, ini ada beberapa contoh. Ini adalah contoh perusahaan manufaktur. Saya ambil dari Coca-Cola Company ya. Di Coca-Cola Company ini strategi operasionalnya dia menggunakan sistem strategic route planning atau SRP. Jadi sistem aplikasi yang bisa memproses digital mapping pendistribusian. Jadi kita tahu bahwa di Semarang ini ada yang namanya perusahaan manufaktur ya. Itu pabrik untuk memproduksi minuman Coca-Cola. Nah, produk Coca-Cola kan kita tahu ya di seluruh Indonesia ya. Kalau kita bicara di bukan hanya Indonesia ya, tapi seluruh dunia kita tahu ya, produk ini kan tidak asing. Nah, misalnya kita ingin mendistribusikan, jadi produk yang dihasilkan dari Semarang tersebut pengen didistribusikan ke kota-kota kecil maupun ke kota-kota provinsi yang besar. Mana tempat-tempat yang bagus untuk menerima pendistribusian produk tersebut? Di Coca-Cola tersebut sudah ada sistem, sudah ada aplikasi untuk mendeteksi atau proses digital mappingnya gitu. Jadi memang sudah teknologinya sudah mumpuni gitu ya. Nah, di sini kalau berbicara tentang produk-produk Coca-Cola, ini dia ada beberapa pada saat itu ya, dia melakukan penambahan produk baru, ada Coca-Cola Zero, Sprite Zero, dan lain sebagainya. Ini kalau saya tahunya cuma Coca-Cola, Sprite, Fanta. Nah, itu kalau yang lainnya kurang familiar kalau saya. Nah, ternyata perusahaan besar itu pernah punya masalah. Salah satunya di tahun 2005, Coca-Cola memperkenalkan produk Powerade Option sebagai respon terhadap produk pesaing Gatorade, yaitu Propel. Jadi si Coca-Cola ini punya pesaing ya. Agar bisa bersaing dengan pesaingnya tersebut, dia menciptakan suatu produk. Nah, di mana produk Powerade Option ini adalah minuman olahraga dengan kalori yang rendah, tidak menggunakan zat pewarna dan pemanis dari sirup jagung. Jadi benar-benar alami. Ya, kalau dulu kan sempat ya pada zaman itu Coca-Cola tuh sempat didemo karena dia tuh punya kadar gula yang sangat tinggi. Jadi produk makanannya, minumannya itu kurang baik untuk dikonsumsi. Sedangkan dia lolos dari segi kesehatan gitu kan. Nah, akhirnya setelah proses perbaikan dan dia juga menciptakan produk yang sebetulnya dia menjawab gitu ya, menjawab pertanyaan masyarakat nih loh, saya itu menciptakan produk yang sebetulnya bisa buat
kalian-kalian yang pengen hidup sehat. Contohnya di sini adalah minuman Powerade Option. Dia menciptakan produk baru karena menciptakan produk baru kan pasti menambah biaya ya. Di saat dia menciptakan produk baru, dia juga membuang produk yang kira-kira tidak menghasilkan keuntungan yang besar. Pada saat dia membuat Powerade Option ini, dia juga membuang atau menghentikan produksi untuk beberapa produk yang kurang memberikan profit yang besar atau misalnya kurang efektif untuk produksinya. Nah, ini ada Bud Orange Soda dan lain sebagainya di sini. Nah, di sini berarti adanya penerapan total quality management perusahaan Coca-Cola. Permasalahan yang terjadi adalah kadar kemanisan dari produk yang tidak stabil. Hasil analisa diolah dengan menggunakan noise signal to ratio dan analysis of variance. Berdasarkan penelitian tersebut didapat hasil bahwa setting level terbaik untuk faktor kendali yang berpengaruh terhadap kestabilan nilai kadar kemanisan adalah pengaruh kadar kemanisan simple sirup awal. Nih orang kimia. Jadi intinya dia juga punya untuk mendeteksi kualitas itu dia juga ada analisisnya, ada teknologi untuk mendeteksi. Intinya adalah seperti itu. Nah, itulah materi mengenai manajemen operasional. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak untuk materi hari ini. Jika ada yang kurang jelas, bisa tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.